apa kabarnya? Puji Tuhan, semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Sebenarnya kangen banget nih, udah hampir sebulan kita gak ketemuan ya. Kita gak beribadah di gereja, adik-adik juga gak sekolah. Karena saat ini lagi banyak virus, yaitu virus Corona, betul ya. Nah saat ini juga Cici ditemenin nih sama Kakak Damai. Halo Kakak Damai, apa kabar? Iya, semuanya guru-guru sekolah minggu pada kangen loh sama adik-adik dan kita terus berdoa buat adik-adik semua. Walaupun sekarang harus di rumah aja, harus diem di rumah gak kemana-mana, tapi kita tetap bersuka cita, kita tetap bersyukur ya. Karena Tuhan sudah begitu baik bagi kita. Nah apalagi hari ini nih, ini adalah hari Minggu. Tapi minggunya minggu yang istimewa banget, yang spesial banget. Kira-kira apa ya? Spesialnya, ayo ada yang bisa tebak? Ada yang tahu? Betul, hari ini adalah hari Minggu Paskah, yaitu hari di mana Tuhan Yesus bangkit dari maut. Yeay, Tuhan Yesus sudah menang, Tuhan Yesus mengalahkan maut. Oke, kalau gitu kita nyanyi aja yuk. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Keluarin suaranya ya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit sekali lagi. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit. Yeay, Tuhan kita sudah bangkit. Tuhan kita Tuhan yang hidup mengalahkan maut. Oke adik-adik, sebelum kita lanjutin, kita mau berdoa dulu ya. Coba mana sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup mata. Gak ada yang ngobrol lagi ya, gak ada yang bercanda lagi. Kita mau datang sama Tuhan. Oke, yuk mari kita berdoa, ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah hidup, mengalahkan maut. Terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib yang boleh menyelamatkan kami. Sekarang kami mau bersuka cita, kami mau memuji Tuhan. Biar Tuhan pimpin, Tuhan sertai ibadah kami pada pagi hari ini. Biar nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan lagi ya. Nah waktu Jumat kemarin nih, kita memperingati juga hari di mana Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus disalib untuk siapa? Untuk kita ya, untuk kita manusia yang berdosa. Dia menebus kita dari segala hukuman dosa. Oke, kita mau nyanyi ya. Tanda paku di kaki dan tangan. Itu adalah tanda cintanya Tuhan buat kita. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Sekali lagi ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat
percaya juga. Puji Tuhan ya. Tuhan sangat mengasihi adik-adik, mengasihi Cici, mengasihi Kak Damai, dan mengasihi semuanya. Sehingga dia mau menggantikan kita mati di kayu salib. Oke, kita masih mau memuji Tuhan ya. Masih semangat kan? Masih semangat? Oke, yuk kita nyanyi lagi ya. Yesus disalib karena apa? Cintanya kepadaku dan kepadamu. Oke, kita nyanyi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekarang saya sudah bebas, amin. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Sekali lagi, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kalau di dalam Tuhan Yesus ada pendamaian, ada pembebasan dari hukuman dosa. Amin. Oke, adik-adik masih semangat kan memuji Tuhan ya? Kita sekarang mau sambil memberi persembahan. Nah, adik-adik nanti boleh bilang ya sama mama papa, sama orang tua untuk bisa memberikan persembahan bagi Tuhan ya, walaupun kita ibadahnya online. Oke, ya, kita mau memuji Tuhan lagi, ku menang, ku menang. Amin. Ya, kita lebih dari pemenang, kita menang bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya nanti pun kita akan menang melewati pandemi corona ini. Ya, kita nyanyi, ku menang, ku menang. Suaranya kencang ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Yuk kita mau berdoa persembahan ya. Kita sekali lagi berdoa, lipat tangan, tutup mata ya, sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami, biar Tuhan yang boleh terima dengan senang hati dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan,
lebih heran lagi, lebih luar biasa lagi. Tuhan berkati setiap kami, setiap orang tua, Tuhan yang boleh mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Coba siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, angkat tangannya. Yeay, good job ya. Semuanya udah siap mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelum kita dengerin, kita sekali lagi mau memuji Tuhan. Buat kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita nyanyi Roh Kudus yang manis. Semuanya dengan sikap berdoa ya. Kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan, sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Oke? Semuanya tenangkan hati dan pikiran, arahkan kepada Tuhan. Kubuka hatiku, kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita minta Roh Kudus tolong kita. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Ini doa kami Tuhan. Anak Tuhan yang manis. Shalom anak-anakku sekalian. Ibu berharap kalian semua sehat ya. Nah, setelah 1 bulan kita tidak bertemu, hari ini Tuhan mengizinkan ibu untuk boleh bertemu dengan adik-adik walaupun hanya melalui video. Nah, anak-anakku sekalian, kita mau dengar firman Tuhan. Yuk, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti, memahami akan firman Tuhan. Mari Tuhan, pakai Ibu Yana untuk boleh menyampaikan firman Tuhan bagi kami pada pagi ini. Terima kasih Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik sekalian,
selama adik-adik di rumah, selama adik-adik di rumah aja, adik-adik main nggak di rumah? Main apa adik-adik coba? Nah, hari ini pada kesempatan ini ibu juga mau ajak adik-adik bermain. Ingat satu permainan yang diajarkan oleh tim Mebik. Siapa yang ingat? Nah, kita mau main Jankenpo ya. Nah, adik-adik bermain dengan ibu ya. Jadi adik-adik tetap menunjukkan, kalau ini apa? Batu. Kalau ini kertas. Kalau ini gunting. Nah, seperti biasa adik-adik pilih mau jadi batu, mau jadi kertas, atau mau jadi gunting. Main dengan ibu ya. Oke, siap? Ya. 1, 2, 3. Nah, siapa yang menang? Nah, ada juga yang kalah pastinya ya. Ayo lagi kita main lagi. 1, 2, 3. Ada adik-adik yang menang juga ya. Tapi ada yang kalah. Nah, adik-adik, kita pasti pernah merasakan ketika kita menang dan ketika kita kalah. Adik-adik biasanya kalau menang gimana? Pasti adik-adik seneng ya, adik-adik tertawa-tawa, ya seneng, bahagia banget bisa menang. Tapi kalau kalah, biasanya gimana? Aduh sedih ya, mukanya muram, sedih gitu loh. Karena kalah. Nah, kabar gembira hari ini adik-adik sekalian, kita adalah pemenang, amin. Karena Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit, dan Yesus sudah menang bagi setiap kita. Yuk kita mau baca firman Tuhan. Bagaimana Yesus bangkit dan dia mengalahkan kuasa dosa. Kuasa maut Yesus sudah kalahkan. Ibu bacakan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, anak-anak sekalian, ketika 3 hari sebelum Yesus bangkit, nah adik-adik, murid-murid telah kehilangan Tuhan Yesus. Setelah hari pertama Yesus mati, hari kedua, dan tibalah sampai hari yang ketiga. Nah, apa yang terjadi? Yesus sudah mati di atas kayu salib. Yesus sudah dikuburkan. Apa yang terjadi pada hari yang ketiga? Nah, Alkitab mengisahkan bahwa dikatakan bahwa pagi-pagi benar pada waktu itu ada perempuan-perempuan yang ingin pergi ke kubur Yesus. Ya, setelah 3 hari, ya Tuhan Yesus di dalam kubur. Nah, wanita-wanita ini rindu, ya untuk memberikan rempah-rempah
kepada mayat daripada Tuhan Yesus. Nah, tujuan memberi rempah-rempah ini bukan supaya tubuh Tuhan Yesus setelah dia mati itu tidak membusuk, tetapi untuk menahan bau busuk itu lebih menyengat lagi, untuk ditahan dengan rempah-rempah itu supaya bau busuknya itu enggak menyengat. Nah, jadi pagi-pagi ya, wanita-wanita yang sangat mengasihi Yesus, mereka berjalan bersama-sama pergi ke kubur membawa rempah-rempah. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Alkitab mencatat ketika mereka sampai kubur, ya, mereka begitu kaget, mereka begitu terperanjat. Karena apa? Ya, karena mereka melihat bahwa batu yang menutup kubur Tuhan Yesus itu sudah terguling, ya. Pintu kubur sudah terbuka. Nah, tadi firman Tuhan katakan bahwa bahkan mereka bertemu dengan 2 orang malaikat, ya. 2 orang malaikat yang bersinar, yang penuh dengan kemuliaan. Mereka semakin terkejut. Apa yang terjadi dengan Tuhanku? Apa yang terjadi dengan guruku? Ya. Tetapi di dalam ketakutan mereka, di dalam keterkejutan mereka, malaikat ini mengabarkan kepada wanita-wanita, jangan kamu takut, Tuhanmu telah bangkit. Tuhanmu sudah tidak ada di kubur lagi. Memang 3 hari yang lalu Tuhanmu mati dan telah dikuburkan. Tetapi hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit. Wow, kira-kira wanita-wanita itu takut atau gimana adik-adik? Mungkin ada yang takut, ya. Tapi juga ada yang sukacita. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan sebelumnya bahwa Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada para murid-murid, kepada orang-orang yang mengikut dia, bahwa tidak selamanya dia ada di kubur. Pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah hidup. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia ada bersama-sama dengan adik-adik. Dia ada juga bersama-sama dengan ibu. Ya. Kebangkitannya ini membuatkan keselamatan tergenapi di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, ibu mau tanya ya. Kira-kira kalau adik-adik ada pada waktu itu, ya, adik-adik seneng gak ya Tuhan Yesus bangkit? Apa adik-adik sedih? Pasti jawabannya banyak yang seneng ya. Ibu juga seneng, ya. Ibu juga seneng karena Tuhan kita sudah bangkit. Ketika Tuhan bangkit, ya, Tuhan itu mengalahkan kuasa maut. Tuhan itu mengalahkan kuasa dosa, ya. Sehingga apa? Tuhan Yesus dikatakan bahwa dia sudah menang. Tuhan Yesus menang. Tuhan Yesus mengalahkan si jahat. Tuhan Yesus mengalahkan si iblis. Ya, Tuhan Yesus membebaskan belenggu, ya, dosa atas diri kita. Tuhan Yesus sudah menang. Ya, oleh sebab itu yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Yesus bangkit, menanglah, menanglah. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah, menanglah. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, menanglah, menanglah. Yesus bangkit, kita menang. Amin adik-adik, Yesus bangkit kita menang. Kita menang dari dosa, kita menang dari maut. Hidup kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, mungkin adik-adik berpikir, ya, Yesus bangkit sudah menang atas dosa. Yesus bangkit sudah menang atas maut. Nah, bagaimana? Ya, itu berlaku di dalam hidup kita. Apa sih, Bu? Yesus menang kok. Yesus bangkit kok menang dari dosa? Apa sih, Bu?
Yesus bangkit kok menang dari maut? Nah, ibu mau kasih sebuah ilustrasi bahwa ketika Yesus bangkit, Yesus sudah menang mengalahkan dosa, maka setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus juga boleh menang atas dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Nah, kita mau saksikan yuk sebuah ilustrasi yang menunjukkan bahwa darah Yesus membuat kita menang atas dosa. Mungkin adik-adik ya di dalam hidup kita itu pernah nakal. Benar nggak? Siapa yang pernah nakal? Atau pernah nyontek? Ada yang pernah nyontek? Atau adik-adik sering nggak denger-dengeran sama mama papa? Ada? Nah, itu adalah dosa. Nah, hari ini kabar gembira. Yesus sudah mengalahkan dosa. Nah, bagaimana caranya? Apa yang terjadi, Bu? Ya, mengenai Yesus mengalahkan dosa. Nah, Ibu mau kasih sebuah ilustrasi seperti ini. Nah, anak-anak lihat, di kelas ini ada air. Ibu mengumpamakannya sebagai darah Yesus yang sudah mengalir di atas kayu salib dan yang sudah bangkit hari ini. Sedangkan di tangan ibu ada betadin dan ibu mengumpamakan ini sebagai dosa-dosa yang sering kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, anak-anak, coba anak-anak ingat apa dosa yang sering dilakukan di dalam hidupmu. Mungkin ada anak-anak yang suka menyontek. Ada yang menyontek? Apa yang terjadi? Darah Yesus ya mengubah dosa yang menyontek itu bersih, menghapuskan akan dosa menyontek. Atau ada yang suka melawan mama. Ya. Itu pun terhapus oleh darah Yesus. Atau ada yang suka berbohong. Ya. Semua dihapuskan dan disucikan oleh darah Yesus. Atau ada yang malas sekolah minggu. Semuanya itu pun disucikan oleh darah Yesus. Kita akan melihat bahwa pada akhirnya dosa-dosa ini akan kembali bersih, kembali suci. Air ini tetap putih adanya. Nah, anak-anak sekalian, disitulah kita melihat bahwa sejak Yesus bangkit menyatakan kuasanya kepada kita, maka dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Ya, kita bisa menang atas dosa. Ya, dosa-dosa kita walaupun hitam gelap, kita melihat akan menjadi putih. Karena Yesus sudah menang atas dosa-dosa kita. Dosa kita seberapapun banyaknya, seberapapun besarnya, dengan kebangkitan Yesus sudah dihapuskan, dapat dihapuskan. Nah, bagaimana caranya? Nah, anak-anakku, pada kesempatan ini di hari kebangkitan Tuhan yang penuh dengan sukacita, ya, kita mau memberikan hadiah kepada Tuhan dengan hidup kita yang kudus di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak, ibu mau kasih tahu bagaimana caranya. Yesus sudah menang atas dosa dan kita juga menang atas dosa. Caranya adalah ketika kita berbuat dosa, kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita mengakui akan dosa-dosa kita. Kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Minta Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Maka hidup kita menjadi kudus. Hidup kita menjadi suci kembali di hadapan Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, kita melihat bahwa kebangkitan Yesus membuat kita menjadi orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Karena tidak ada dosa yang menguasai kita lagi. Ya, karena kita telah ampuni oleh Tuhan, kita dibebaskan oleh Tuhan karena Yesus sudah menang atas kuasa dosa, atas kuasa maut, dan itu menjadi milik kita semua, milik ibu dan milik adik-adik semua. Selamat Paskah, selamat menang di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami tahu kebenaran firman-Mu Tuhan. Yesus bangkit
menang atas dosa kami. Yesus bangkit menang atas maut. Yesus bangkit memberikan kekekalan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari-hari ini kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap anak-anak, boleh terus percaya kepada Tuhan Yesus, dan boleh terus menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya tadi. Gimana, diberkati nggak oleh firman Tuhan? Amin, pasti diberkati ya. Adik-adik ingat bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus sudah menang melawan maut dan setiap dosa kita dihapuskan oleh darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Nah adik-adik, walaupun di rumah aja, ingat ya adik-adik harus tetap rajin berdoa, rajin juga apa? Membaca firman Tuhan dan ajak mama papahnya berdoa bersama ya. Kakak, adik, kita beribadah bersama di rumah ya. Selama pandemi corona ini kita tetap beribadah kepada Tuhan tapi di rumah aja ya. Kita berdoa bersama dengan keluarga. Nah adik-adik, kemarin ada lomba gerak dan lagu dari video Yesus Bangkit dan Menang. Ayo siapa yang udah ikutan? Ya, terima kasih ya bagi yang sudah mengirimkan videonya. Bagus-bagus semua, luar biasa nih anak-anak. Dan kami guru-guru sekolah minggu senang banget lihatnya, bersuka cita, bersyukur waktu melihat video adik-adik begitu semangat, begitu luar biasa. Nah, sekarang kita saksikan ya untuk video yang sudah masuk dikirim ke guru-guru sekolah minggu. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Mengirimkan video keren ya. Nah adik-adik, tapi namanya lomba pasti ada siapa? Pemenangnya kan ya. Nah Cici sekarang mau ngumumin nih siapa pemenang dari kategori grup ya, yaitu yang videonya 2 orang atau 3 orang, sama kategori solo atau perorangan yang videonya sendiri-sendiri. Udah siap? Siap, siap, siap? Oke, kalau gitu diciumin sekarang ya. Nah, semuanya pada deg-degan ya. Oke, siap-siap ya. Pemenang video gerak dan lagu kategori perorangan adalah siapa?
Siapa? Pemenangnya adalah Monica. Yeay. Selamat ya Monik ya. Nah sekarang yang kategori grup. Nah, siap-siap. Pemenang video gerak dan lagu kategori grup adalah Hansan dan Shannon. Selamat ya. Oke, nah adik-adik yang belum jadi pemenang gak usah berkecil hati ya. Tetap semangat, semuanya pada bagus-bagus, semuanya pada luar biasa dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah yang menang juga gak boleh gak boleh sombong, tetap rendah hati dan tetap semangat dalam memuji menyembah Tuhan. Nah adik-adik untuk hadiahnya nanti menyusul ya, surprise pokoknya ya. Oke. Kalau gitu udah beres nih ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa lagi ya sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan terus melindungi kami, Tuhan menjaga setiap kami, sampai satu waktu Tuhan kami percaya kami dapat beribadah bersama-sama kembali di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terus berikan kepada kami semangat untuk belajar, berikan kami terus semangat untuk boleh membaca firman Tuhan dan berdoa. Terima kasih Yesus, berkati setiap anak-anak yang sudah beribadah hari ini. Biarlah kesehatan menjadi milik mereka, kepandaian menjadi milik mereka, hati yang takut akan Tuhan ada pada mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tuhan memberkati anak-anakku semua. Amin. Sampai jumpa adik-adik.